Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmadul Hakim dengan NPM 24783103, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1D. Di sini saya akan membahas tentang materi analisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kasus. Di sini kasus yang saya ambil ialah krisis pelayanan kesehatan di Kabupaten Nduga, Papua, di mana banyak warga tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Meskipun mereka berhak atas layanan kesehatan, keterbatasan infrastruktur dan tenaga medis mengakibatkan warga tidak mendapatkan perawatan yang layak. Ini terjadi di tengah kewajiban warga untuk membayar pajak kepada pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Di Nduga, fasilitas kesehatan sangat minim dan seringkali hanya ada satu puskesmas untuk melayani ribuan orang tanpa dokter spesialis, peralatan medis, atau bahkan obat-obatan dasar. Krisis kesehatan di Papua ini berlarut-larut meskipun anggaran telah disalurkan oleh pemerintah. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Hak yang terlibat. Warga Nduga memiliki hak atas akses layanan kesehatan yang layak seperti diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Mereka juga berhak mendapatkan layanan dari Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kewajiban yang terlibat. Warga negara, termasuk di daerah terpencil, memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang seharusnya digunakan untuk menyediakan layanan publik, termasuk kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pajak tersebut digunakan untuk menyediakan layanan yang setara di seluruh wilayah, termasuk di Papua yang masih terbelakang. Selanjutnya, peran pemerintah. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 1948. Indonesia ikut menandatanganinya, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, to respect, melindungi, to protect, dan memenuhi to fulfill, kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM. Pada hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip 1. Ketersediaan pelayanan kesehatan, 2. Aksesibilitas, 3. Penerimaan, dan 4. Kualitas. Sementara itu, dalam bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan diinternalisasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah dengan prinsip A. Menghormati hak atas kesehatan, B. Melindungi hak atas kesehatan, dan C. Memenuhi hak atas kesehatan. Selanjutnya, peran warga negara. Yang pertama, memenuhi kewajiban membayar pajak. Meskipun mereka tinggal di daerah terpencil dengan keterbatasan akses, warga Nduga tetap berperan dalam membayar pajak dan iuran BPJS. Pajak ini seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik seperti kesehatan. Yang kedua, melapor kekurangan layanan. Warga dapat berperan dengan aktif melaporkan kekurangan layanan kesehatan yang mereka alami, baik melalui saluran pemerintah daerah, organisasi masyarakat, maupun lembaga advokasi seperti Komnas HAM atau Ombudsman. Pelaporan ini dapat memicu perhatian lebih dari pemerintah pusat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam dialog. Warga perlu terlibat dalam dialog dengan pemerintah lokal dan nasional untuk menuntut hak atas pelayanan kesehatan yang layak. Dengan adanya komunikasi yang baik, masalah seperti distribusi tenaga medis dan infrastruktur bisa diselesaikan lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kesehatan. Di tengah keterbatasan fasilitas, warga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Mereka bisa menginisiasi program kesehatan berbasis komunitas atau bekerja sama dengan LSM yang aktif di daerah terpencil. Dengan peran aktif warga dalam mengawasi, melaporkan, dan berkomunikasi dengan pemerintah, diharapkan situasi krisis kesehatan di Nduga bisa mendapatkan perhatian lebih dan solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya, dampak jika hak tidak dipenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan. Yang pertama, untuk individu. Dampaknya yaitu banyaknya warga di Nduga terpaksa meninggal karena penyakit yang seharusnya dapat diobati dengan perawatan medis dasar. Kematian ibu dan anak yang tinggi di Papua sebagian besar disebabkan oleh akses terbatas terhadap layanan kesehatan.
serta hilangnya kepercayaan pada pemerintah karena ketidakmampuan menyediakan layanan yang dijanjikan, memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah terpencil. Yang kedua, untuk masyarakat, krisis kesehatan diduga menambah beban sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Ketika penyakit tidak tertangani, produktivitas masyarakat turun dan menghambat pembangunan ekonomi. Ketidakpuasan warga dapat memicu konflik sosial serta tuntunan yang lebih keras untuk otonomi daerah atau pemisahan diri. Selanjutnya, solusi dan saran, yaitu peningkatan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil. Contohnya, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil seperti Nduga. Ini bisa melalui penggunaan dana desa atau anggaran khusus dari pusat untuk membangun puskesmas dan rumah sakit yang layak. Kedua, distribusi tenaga medis yang merata. Pemerintah perlu membuat insentif yang lebih menarik bagi dokter dan tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah terpencil, termasuk peningkatan tunjangan dan jaminan keamanan. Ketiga, kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM. Dalam jangka pendek, kolaborasi dengan organisasi kemanusiaan atau LSM dapat membantu menyediakan layanan kesehatan bergerak atau telemedicine di wilayah-wilayah sulit dijangkau. Misalnya, LSM seperti Yayasan Buddha Suci sudah banyak membantu layanan kesehatan di daerah terpencil. Yang keempat, transparansi anggaran. Pemerintah harus lebih transparan dalam penggunaan anggaran kesehatan, memastikan bahwa dana yang dikirim ke daerah-daerah benar-benar digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan dan bukan diselewengkan atau salah kelola. Berikut adalah referensi dari materi yang telah saya jelaskan. Oke, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.